Tanggal 14 Agustus, ibadah pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur pasal 136 ayat 1-3. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Memikirkan soal-soal penghidupan adalah hal yang wajar, namun memusingkannya adalah hal yang tak patut bagi seorang pengikut Kristus. Memang semua orang memiliki kebutuhan di dalam hidupnya. Itu sebabnya adalah hal yang lumrah bila kita memikirkannya. Namun sebagai pengikut Kristus adalah tidak patut bila kita memusingkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena bila kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka kita tidak akan mengkhawatirkan kehidupan kita. Dengan hati yang teguh, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Nasihat tentang sikap yang sepatutnya terhadap kebutuhan hidup ini disampaikan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 2. Di situ ia menggambarkan pengikut Kristus bagaikan seorang prajurit. Kemudian ia berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya, prioritas kehidupan dari seorang pengikut Kristus adalah bagaimana ia hidup menyenangkan hati Tuhan dan bukan hal yang lain, termasuk bukan soal-soal penghidupannya. Ia yakin bahwa selama dirinya mematuhi kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan mencukupi semua yang ia perlukan di dalam hidupnya.
Apakah yang menjadi prioritas dari kehidupan Anda? Mengapa demikian? Tuhan, aku percaya Engkau adalah pribadi yang berkuasa dan bertanggung jawab atas hidupku. Hanya dengan mematuhi kehendak-Mu dan mendahulukan perintah-perintah-Mu lebih dari semuanya, barulah hidupku akan berkenan kepadamu. Di saat yang sama, aku tidak perlu merasa khawatir akan penghidupanku, karena Engkau tidak akan pernah lalai di dalam mencukupkan semua yang kuperlukan di dalam hidupku. Berada di dalam pimpinan-Mu, hatiku limpah dengan damai sejahtera. Mengawali hari ini, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepadaku kesempatan yang baru untuk menikmati anugerah dan rahmat-Mu. Aku percaya Engkau yang telah memulai perkara yang baik di dalam hidupku akan meneruskannya sampai sempurna pada waktu-Mu. Menjalani hidup yang harus kulalui pada hari ini, aku memohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Tuntunlah diriku dengan hikmat-Mu, agar aku mengetahui jalan yang harus kutempuh. Sertailah diriku, agar aku dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabku di dalam keberhasilan. Jadikanlah diriku berkat bagi sesamaku, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pemelihara hidupku, aku berdoa. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.